malam minggu ini malah kesini di orang dua ini. Padahal saya niatnya mau curhat sama Ustadz. Nongol dua orang ini. Tahu. Padahal nggak ini tuh malam minggu. Nggak kemana gitu. Ya mungkin kayak versi dulu lah. Ke apa bahasa anak sekarang? Ngapel. Iya, biar ini mau apa pendekatan kepada calon dan calon mertua kan gitu. Enggak pada kemana-mana. Ya kalau seandainya malam minggu yang harusnya jadwalnya keluar, tiba-tiba ngalihin ke satu tempat emang untuk kumpul, biasanya ada apa-apa tuh sama cewek. Udah ribut, tak salah paham, apa kan? Iya. Cuman kalau gua aman Ki, memang dari awal sama dia nggak pernah ada namanya malam minggu, malam Sabtu itu nggak ada. Memang nggak pernah main sih, sudah emang udah jalan biasa aja gitu. Kalau ketemu, kalau nggak ya udah. Tapi gimana Kak, ada gambaran? Ya itu mah minta doanya aja lah, minta doanya aja yang terbaik. Kalau niatan mah ada ya ada gitu, cuman ya butuh doanya aja. Itu sih kalau sekarang. Kalau lu gimana? Mungkin sama. Mohon doanya juga. Sama. Mohon doanya juga. Berarti cuma kita berdua ya? Iya juga. Mudah. Tapi kamu tuh biasanya kalau umpama malam minggu gitu sama orang tuanya si cewek ini artinya kenal. Ya kan ada yang bless sama anaknya aja. Ya mungkin ada yang misal bertahun-tahun lah baru tahu apa namanya orang tuanya pas udah 2 tahun apa udah 3 tahun gitu kan. Rizky dulu mungkin. Kalau Rizky rasanya udah umum lah. Udah bukan rahasia tertutup lagi, udah jadi rahasia umum. Kalau dibilang dekat udah akrab lah bahasanya, udah akrab. Cuman ya memang ya untuk ke jenjang itu kan memang masih banyak pertimbangan kan. Ngambil pelajaran orang-orang yang ya yang begitulah Ustaz. Bahkan ada ya Per ya yang istilahnya malah sama orang tuanya lebih dulu kenal daripada sama anaknya kan gitu ada kan gitu. Kalau dari aku ya yang normal-normalnya orang lah gitu. Saya kenal dekat dulu sama anaknya baru ke orang tuanya gitu. Cuman kalau aku sih memang mau dibilang akrab mungkin baru-baru mau mulai. Karena memang satu jarang banget untuk datang ke sana. Bukan karena nggak pengen tapi lebih pengen menjaga image dari si keluarga. Bahwasanya memang kalau kita sering datang, sering rajin datang gitu kan, kayaknya takutnya gitu ada perspektif dari tetangga-tetangga kayak gimana kok rajin banget datang tapi kok belum jadi ya gitu, kita nikah gitu kan, sementara kan kita ngejaga hal-hal itulah gitu loh supaya nama keluarga orang tuanya juga baik gitu di masyarakat. Tapi itu kira-kira gimana ini? Mungkin kita langsung nanya sama Kak Persi sama Ustaz. Yang sudah. Kalau yang kayak kami ini kan masih noob. Iya, sama aja sama orang kalau berdua ya sama aja pengen belajar renang sama orang yang belum pernah ke laut. Tapi itu kira-kira gimana tuh Ustaz Kak Persi? Kalau untuk yang ya mungkin banyak lah yang ditemuin gitu. Kayak kita akrab sama anaknya. Yang pernah Rizky temuin itu kalau untuk mau ke jenjang serius ya udah deket lah ya, udah deket sama anaknya, udah sama-sama saling suka, mau ada ke jenjang serius pasti kan ada aja tuh ujiannya, entah dari bapaknya yang nggak setuju sama kita, cuman setuju karena anaknya mau sama pacarnya atau sama kekasihnya daripada takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi dari bapaknya sendiri nggak setuju atau dari ibunya yang nggak setuju gitu. Kalau seandainya istilahnya setuju atas dasar daripada ada hal yang tidak diinginkan, nikah nih misalnya, tapi antara orang tua mertua sama yang kayak Rizky calon mertua Rizky istilahnya ada nggak sukanya, entah dari Rizky yang nggak suka sama calon mertua nanti, itu gimana itu? Itu gimana kira-kira ya pengalaman mungkin Ustadz sama Kak Persi yang udah mendalami kehidupan rumah tangga gitu.
biar langsung dari Ustadz aja. Ya, soalnya lebih itu jelas. mungkin lebih ke persiapan untuk Rizky sama Kak Rifki kayak. Hmm. Kalau untuk keinginan mungkin nggak ada yang keingin kayak gitu Kak. Cuman khawatir entah di tengah jalan ketemu hal-hal yang begitu, sikap kita nanti kalau seandainya udah jadi, apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita benahin, itu kan perlu. Mungkin ya untuk sekarang kita harus belajar ya. Berarti Rizky ini termasuk orang yang well prepared gitu ya. Bener. Memang siap-siapnya itu jauh. Dia artinya udah beli peluru padahal pistol aja belum, punya. nembak aja belum bisa. Iya. Dia udah siapin udah beli peluru deh. Waduh. Padahal pistolnya belum punya, belum. Nembak belum bisa. Bisa. Bener, Yang penting beli peluru aja. Ya, sebenarnya gini sih. Ya di awal kayak tadi, kayak ngedengerin aja tadi kan, ngedengerin. Ada yang katanya kisahnya ketemu aja jarang. Iya. Ya, yang sebenarnya kayak misalnya kayak ketemu jarang misalkan. Ya sebenarnya ada beberapa hal sih. Ada penyebab lah. Satu mungkin kalau versinya Rifki, ya karena tadi biar menjaga image. Ya image biar sama-sama tetap baik. Yang kedua kebanyakan juga misal ada orang yang memang nggak mau, memang benar-benar kamu pacaran ya cuman sekedar tahu si calonnya, tahu calon mertuanya kan gitu. Selebihnya karena mungkin kesibukan masing-masing kan gitu ya, kesibukan masing-masing. Dan memang ternyata itu bukan kata peribahasa aja ya, memang di hadis pun ada. Jarang-jarang kita bertemu itu akan menimbulkan rasa rindu ya atau kangen. Ya memang itu ada hadisnya. Makanya kalau terlalu sering ketemu, mungkin ya ada hal-hal yang harusnya kita lakuin jauh lebih penting, menyongsong artinya keseriusan menikah. Kan itu aja ada yang jauh lebih penting, misal dalam rangka menyongsong pernikahan ya, apalagi suami ya harus banyak ilmunya. Nah mau nggak mau kan banyak curhat ke yang lebih senior, mungkin silaturahim atau ilmu-ilmu yang bakal nanti terjadi di rumah tangga ya, berarti ngaji kan gitu. Oh ini ilmu bagaimana caranya kalau jadi kepala keluarga yang baik ya, mencontohkan yang baik ya, termasuk ibadah juga harus baik ya, karena logika lah ya, gimana dia mau membimbing keluarga nanti, karena kan pemimpin sih, kan pemimpin laki kan pemimpin ya. Lah gimana mau menjadi pemimpin yang baik di rumah tangga kalau ilmunya kurang kan gitu. Maka sebelum artinya pernikahan itu terjadi ya, saya persiapan itu perlu. Karena kan kebanyakan orang yang konsen itu persiapannya hanya di materi, tapi jarang konsen di persiapan ilmu gitu. Karena maaf ya, kalau materi mah ya, artinya materi mah asal ini aja rajin nyarinya ya insya Allah dapet. Cuman kan ternyata ada yang jauh lebih penting juga, ilmunya. Karena kalau materi maaf sih banyak kok ada orang yang kurang apa secara materi. Begitu sudah terjadi pernikahan baru gelagapan ya, nemuin kalau si istri tiba-tiba marah, nemuin tiba-tiba maaf misalkan istri nanya ke suaminya, ini kok lagi halangan gimana, waduh gimana ya. Tapi kan kalau sebelumnya udah tahu ya kan udah ada ilmunya. Nah itu pemimpin yang baik. Misal ketika nanti menjadi suami, si istrinya nanya, Pak atau Kak atau Mas, ini saya ini lagi halangan, pengen sholat. Nah kita tahu ilmunya, jangan deh ya kan, karena kita sebelumnya udah tahu jangan, karena kalau lagi halangan atau datang bulan ya jangan sholat kalau perempuan kan gitu. Berarti kan dia udah pas tuh ilmunya. Terus ketika nanti menemukan dia, namanya kerikil-kerikil rumah tangga ya, tiba-tiba marah nggak pugu. Kalau udah ngaji mah kan tahu ilmunya. Oh ini harus dihadapi dengan ini, harus dihadapi dengan bicara yang tegas tapi lembut, apa misalkan terarah, atau lebih baik diam. Kenapa bisa terjadi? Bisa dia lakukan karena dia tahu ilmunya, gitu. Jadi nggak materi aja yang disiapin. Karena kalau materi mah begitu materi kurang apa coba, pernikahan mewah, setelah pernikahan materi masih ada, bahkan tenang aja cukup. Nah yang nggak dia harapkan terjadi ya kayak tadi itu kan, waduh gimana kan gitu, waduh gimana nanti belum lagi punya anak
kan gitu. Anaknya mungkin nanya misalkan, "Papa, ini ada PR di sekolahan, malaikat itu ada berapa?" Waduh, nak kan kurang apa duit mah kan gitu, duit kurang apa. Ada lagi yang sepele, tinggal telepon kawan yang tahu atau tanya ustadz. Kan nggak semudah itu. Jadi artinya ya mungkin tadi kembali ke Rifki tadi ya, ke jarangnya ketemu itu ya bisa jadi tadi ya, satu menjaga image, yang kedua mungkin sibuk masing-masing, dalam artian sibuk mempersiapkan material maupun mempersiapkan moral kan gitu. Material ya memang harus, ya moral pun juga lebih penting gitu. Apa moral itu? Maksudnya di ilmu tadi itu ya, kesiapan moral. Karena kan yang harus itu kesiapan moral. Ya mungkin versi juga paham bagaimana ketika belum terjadi dan setelah terjadi. Aduh, dulu kayaknya waktu deket belum ini ada yang nggak begini, tiba-tiba begini. Udah tahu ilmunya, aman, beres kan gitu. Tapi kalau nggak tahu ilmunya kaget. Gini ya katanya, nyuci piring gini ya, nyuci baju gini ya. Kan kalau sebelumnya kan enggak. Apalagi misalkan cuman yang di otaknya nih suami adalah raja, wah udah kayak di kerajaan itu kan. Iya. Padahal setelah terjun di rumah tangga, ya kalau tahu ilmunya insya Allah berat jadi ringan bisa dibawa kan gitu. Itu. Dan masalah tadi ya Rizky, ya masalah kedekatan kan gitu. Ya kembali lagi tunjukkan itu, justru itu PR besar. Tunjukkan bahwasannya calon mertua ini tidak salah pilih. Nah kan gitu, tunjukkan tidak salah pilih. Nah, tapi mohon maaf, ternyata ketika kita sudah menunjukkan supaya dia itu menganggap tidak salah pilih dari sisi kebaikan, ternyata masih aja kurang akur. Begitu ketahuan, rupanya ada istilahnya alasannya Mr. X lah gitu. Misal kita mau istilahnya udah soleh, ya ibadah, ilmunya segala istilahnya moralnya sudah siap, ilmu di nanti yang kelak terjadi di rumah tangga sudah siap. Ternyata masih aja kayaknya kurang baik gitu kita ini di mata calon mertua. Begitu diselidiki, ternyata mertua itu terlalu misalkan berharap calon menantunya ini punya batu bara, misalkan calon menantunya ini punya penghasilan yang sehari itu 4 juta, punya kan itu. Nah, terus apakah salah? Ya kita nggak salah, udah kita yang normal-normal aja kok. Terus yang salah siapa? Ya yang salah mungkin ya tadi di pihak sebelah. Kenapa? Ya bukan saya orangnya. Kalau yang dicari seperti itu ya bukan saya orangnya. Karena saya semaksimal mungkin menunjukkan yang terbaik dan yang keukur. Kan gitu, yang keukur. Karena saya ini ikan, nggak mungkin saya memaksakan harus terbang. Kan gitu. Tapi kalau untuk menyelam sampai ke dasar lautan pun saya siap. Tapi kalau untuk artinya memaksakan terbang, aduh mohon maaf, saya bukan burung. Nah, kan gitu. Jadi di tempatnya masing-masing, dalam keadaannya masing-masing, semaksimal mungkin siapin. Tapi kalau umpama memang bukan tempatnya, bukan paknya, dipaksakan harus ada, sehingga itulah yang menjadi penyebab artinya si calon mertua ini kurang care, ya mau apa lagi? Gitu, mau apa lagi bahasa tadi? Ya saya ini ikan, nggak bisa dipaksakan untuk terbang. Walaupun ada istilah ikan terbang, terbangnya nggak seperti burung. Kan gitu. Indonesia. Iya. Walaupun katanya dia bisa terbang, ada ikan terbang buktinya. Ya tapi terbangnya ikan nggak seperti burung kan gitu. Ada memang seperti itu, ada yang memang beberapa sering pernah kok curhat. Gimana Ustaz? Awalnya saya membuat yakin. Karena awalnya begini, ini cerita dikit ya. Dia meyakini si calon mertua ini, ya artinya nggak salah pilih nih menantu kan gitu. Ya dia ibadah, ya terus kita kasih masukan, coba biar kamu kan calon pemimpin, ilmu harus banyak juga. Ya dia ngaji kemana-mana, belajar kemana-mana kan. Jadi artinya secara material dia maksimalkan, moral pun dia maksimalkan dalam rangka menyambut calon pemimpin keluarga. Ternyata begitu curhat, belum juga kan. Nah, terus apa kira-kira setelah diselidiki?
Ya satu, setelah diselidiki memang nggak care-nya itu ternyata si calon mertua ini terlalu lux, terlalu mewah harapannya. Ya pengen ini, pengen itu, pengen ini. Ternyata, dan saya nggak bisa seperti itu. Dan saya nggak bisa, walaupun di apa-apain ya nggak bisa, kan gitu. Apa kalau dalam istilah itu, apalah daya apa, merangkul apa, kan ada ya, melangkul gunung kan gitu ya, ada peribahasanya itu kan. Ya nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi gimana? Ya sudah, tinggal pasrahin aja. Ya jangan memaksakan. Iya, pasrah. biarnya tinggal ngomong aja. Pasrah itu dalam artinya gini ya, jangan sampai ada pihak yang tersakiti. Ya tinggal pasrahin, sampein ke si calonnya. Kayaknya setelah selidiki, orang tuamu ini harapannya adalah misalkan begini, mempunyai gunung emas, mempunyai jabatan yang tinggi. Nah, saya kayaknya bukan nggak bisa, sulit untuk bisa. Kalaupun nanti saya memaksakan bisa, ada sesuatu yang merugikan ataupun sesuatu yang kurang layak, katakanlah misal dipaksakan untuk membeli sesuatu yang mewah, saya nggak bisa, tapi saya bisa. Tapi apa caranya? Nyolong, kan gitu kan? Apa caranya misalkan? Ya tadi kan banyak sih yang begitu kan? Banyak yang begitu. Ya si A nih misalnya, yang bahkan bukan calon aja, sudah terjadi pun ada. Misal si suami jujur, ya, pihak sebelah udah di R-nya sudah maksimal si suami ini mencari nafkah, mencari artinya buat kebutuhan keluarga lah. Ternyata si pihak sebelahnya ini pengen yang mewah, mau tidak mau dipaksakan, korupsi, hak orang diambil, kan gitu. Nah, artinya ini kan sama seperti apa memaksakan kehendak. Nah, artinya itu yang sudah terjadi. Nah, ini yang belum terjadi, tinggal disiasati. Karena kan sebelum jauh melangkah ya keterbukaan itu harus ada. Keterbukaan harus ada. Kalau umpama misalkan si calonnya ngomong, kamu sudah maksimal menunjukkan ke orang tua saya, ya sudah. Ya terus kok masih belum aja? Ya ternyata setelah saya tanya, setelah saya selidiki dan faktanya begitu apa? Ya orang tuamu terlalu misalkan mengharapkannya terlalu besar dan tolak ukur saya mengukur sendiri, ya nggak bisa. Kalaupun bisa itu kayaknya terlalu dipaksakan. Dan yang terlalu dipaksakan itu kan kurang baik. Apapun yang terlalu dipaksakan itu kan jatuhnya nanti kurang baik. Ya, kecuali sesuatu yang positif, misalkan orang memaksakan diri bagaimana caranya harus sholat. Nah itu kan baik. Ya misalkan aduh Ustaz malas bener sholat, paksain. Kan kata Ustaz nggak boleh paksain. Nah itu berbeda lagi judulnya kan gitu. Kayaknya emang harus banyak yang ditanyain. Buat lagi-lagi Rizky mau nanya ya. Lagi-lagi Rizky mau nanya nih. Sama tahu di KPRC itu Ustaz juga bisa kasih pencerahan. Tinggal versi nanti. Ya tadi balik lagi Ustaz. Malu juga nih, gak banyak tanya nih. Ya nggak apa-apa. Memang harusnya sih. Iya. Dan juga banyak pertanyaan gue ternyata diwakilkan. Alhamdulillah gitu kan. Tapi nanti malu bertanya. Susah di jalan. Ya banyak nanya. Malu-maluin. Misalnya Ustaz, kita udah ngejalin rumah tangga. Misal. Misalnya kan Rizky belum. Misal. Kita jalin rumah tangga. Dan kita juga udah semaksimal mungkin untuk ngasih yang terbaik. Ngasih yang terbaik ya sebagai selaku suami lah, sebagai pemimpin dalam keluarga. Ya kan, ya, nikah itu kan ya niat utama untuk ibadah satu. Ya, nikah itu dua keluarga ini jadi satu keluarga, menyatukan dua hati jadi satu gitu kan. Kadang kan maaf ngomong, di tengah perjalanan mengarungi kehidupan rumah tangga, entah dari suami ini cekcok sama mertua ataupun dari istri yang cekcok sama orang tua suami. Kan mertua itu orang tua suami juga kedudukannya sama. Iya. Orang tua mertua jadi orang tua kita. Orang tua kita jadi orang tua yang istri kita itu. Nah, kita juga udah semaksimal mungkin untuk
melakukan apa yang diinginkannya. Ya, semampu kita lah gitu saja. Tapi perspektif Islam, apakah kita itu termasuk sebagai anak yang durhaka? Ketika kita memang tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan, yang diharapkan sama mertua, misalnya, entah dari orang tua kita, yang si istri nggak bisa melakukan ini sesuai dengan harapan orang tua suami gitu misalnya. Tapi kita kan udah ngelakuin semaksimal mungkin. Ya, dan itu artinya tidak di luar kapasitas. Ya, tidak di luar kapasitas. Apakah itu termasuk ke dalam kategori anak yang durhaka? Ya enggak. Ya kenapa? Karena tadi di luar kapasitas. Misal ya kata mertua, kamu ini nak, saking dekatnya itu padahal menantu, tapi udah kayak anak sendiri. Nah, kamu ini enggak sholatlah. Nah, itu kan masih artinya masih kejangkau, dan memang itu artinya kebaikan. Terus kata si suaminya, kayaknya nggak bisa ngelaksanain. Nah kan gitu ya. Terus dia terus ngomong gini, kayaknya mohon maaf Pak, saya tentang. Nah itu mah jelas kan gitu. Sampai misalkan musuhan, kata kawan, misalkan ketemu kawan, bisa ribut sama mertua. Durhaka nggak ya? Kenapa disuruh sholat saya tentang? Kenapa? Kayaknya saya nggak bisa. Nah itu mah ya artinya kalau sampai nentang, sampai marah-marah, jangan maksa-maksain saya Pak. Bapak itu mertua, saya mau sholat mau apa enggak kan? Itu urusan saya. Nah itu jelas, apalagi dengan nada yang tinggi, ya misalkan sampai main tangan nunjuk-nunjuk ya durhaka. Kenapa? Karena memang itu hal yang wajib. Itu artinya hal yang wajib itu kan dalam tanda kutip ya sholat wajib. Nah yang maksudnya yang di luar kapasitas itu yang kita nggak bisa jangkau, nggak bisa lakukan. Misal kayak tadi, coba berana ya, mertuamu ini atau orang tuamu ini kan saking dekatnya udah orang tua lah. Orang tuamu ini pengen lah beliin dulu Alphard. Waduh mohon maaf kayaknya sulit Pak kan gitu. Motor aja ini ebrek belum didandan kan gitu. Ya coba ya dari mana ta? Kamu ini bisa nggak memenuhi? Pak mohon maaf Pak nggak bisa. Ya udah misalkan kalau memang nggak bisa, nah, terus kita nggak bisa melaksanakan apa yang menjadi permintaannya, itu nggak durhaka. Yang nggak durakanya kenapa ya? Karena tadi ya bukan berarti di luar kapasitas gitu, dan di luar ya artinya kebisaan kita yang nggak bisa kan itu. Pak ya bisa dicerna sendiri lah. Nah, gimana Pak kira-kira? Ya kalau durhaka sih tinggal gimana pemikiran dari diri kita sendiri. Ya. Itu tadi. Namanya ya kayak tadi kata Rizky kan, dari dua pemikiran gimana caranya bisa jadi satu. Kan? Apalagi kita yang laki-laki. Kalau ke kanan doang ya salah, apalagi ke kiri doang kan begitu. Iya. Tapi maksud dia tuh gini loh ya. Misal si istri, orang tuanya si laki, misalkan memerintahkan sesuatu, si istrinya nggak bisa melaksanakan, atau sebaliknya orang tua istri meminta sesuatu, si suami nggak bisa melaksanakan. Apakah itu durhaka? Makanya tadi Ustadz jawab, ya kayak apa dulu contohnya, kan gitu. Misalnya dulu. Kalau umpama misal ini mah naudzubillah min dzalik, misalkan si mertua ini tukang mabok, misalkan ada tukang mabok. Habisin tuh, kayaknya sisa setengah botol lagi misalkan. Woi Pak, mohon maaf Pak, enggak Pak. Ya, itu enggak durhaka nolaknya kan gitu. La ta'ata fil maksiat kan, ya enggak ada ketaatan dalam maksiat. Jadi lihat dulu. Jadi bisa dipilah-pilih lah. Kalau yang baik-baik ya, kalau kita bantah ya kita dosa. Kalau yang baik. Kalau yang enggak baik, buruk, maksiat, kita bantah. Ya jangankan mertua. Ya orang tua aja kita enggak dosa kok. Orang tua aja enggak dosa kalau memerintahkan yang kurang baik. Nah, kamu taat sama bapak? Taat Pak. Tahu kan istilahnya ridho Allah ada di ridho, tak tahu Pak. Surganya surga itu ada di telapak kaki orang tua. Iya Pak. Iya pugu bapak ini pengennya mah itu ada sapi itu punya tetangga, colong kan gitu. Jualin, bapak butuh duit misal. Nah, itu kan kita tolak ya, enggak jadi durhaka, enggak jadi dosa.
selainnya kita Kak, untuk orang-orang yang mau mencapai ke sana, kita sebagai laki-laki kita harus tahu dulu hak dan kewajiban kita nanti sebagai suami, begitu juga dengan istri, bagaimana hak dan kewajiban dia sebagai istri. Udah tahu yang pernah Rizky dengar gimana tentang keutamaan seorang istri terhadap orang tua suami, itu kan yang lebih sering Ustaz, yang Rizky tahu. Nah yang Rizky belum tahu, ada nggak hak ataupun kewajiban suami terhadap mertua gitu, Ustaz? Nggak jauh sama ya istri tadi. Oh sama berlaku berarti? Ya nggak jauh lah, nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda artinya ya ketika kita menyayangi istri kita punya orang tua ya sayangi juga. Kan gitu ya, sayangi juga. Maaf ya, kadang naaf nih ada yang kepelintir begini. Misal ada di suami istri ya, suami istri. Saya sering sekali di mana aja, di pengajian mana aja ketika lagi ngajar, apalagi hubungannya tentang rumah tangga. Ustaz, ada pendapat begini. Artinya kalau misalkan di rumah tangga kata suami surgamu itu sama si istri ada di saya, kan gitu. Nah kemudian ada kasus begini, ya ada kasus begini. Sampai maaf ya, ketika si istri mau ngasih duit ke orang tuanya pun izin ke suami. Saya jawab benar. Tapi yang menjadi problem saya tahu, kan gitu, saya tahu. Karena nanti arahnya ketahuan apa, misal. Terus kalau si suami protes misalnya, kamu ngasih bapak kamu ya, kan gitu. Yang harusnya yang benar itu protesnya begini, kamu ngasih ibu kamu, iya mas, berapa? 100. Jangan 100, 200 kan. Nah itu tuh. Nah itu bukan problem kan gitu. Begitu juga sebaliknya. Nanti si istri ya ngasih bapak, ngasih ibu, iya. Berapa? Kalau bisa yang pantas gini. Nah, itu jadi enak tuh. Wow, si orang tua laki tambah sayang sama menantu istri, ya orang tua istri tambah sayang sama menantu yaitu suami. Nah, jadi gitu. Bahkan sampai ini mah orang tua ya, ilmu orang tua, bukan ilmu agama, ini ilmu orang tua. Ya tadi itu ada silang, penyilangan tuh gini. Yang ngasih orang tua istri suami. Yang ngasih orang tua suami istri. Gitu ya. Jadi jangan ini ya, jadi simpel-simpel aja, gak usah direpot-repotin. Kamu ngasih bapak ya gini-gini. Nah, maksudnya gini, ngasih berapa misalkan gitu. Tambahin gitu kalau bisa. Karena kan gini pada dasarnya jangan terlalu terlena dengan bahasa ridho istri ada di suami. Maksudnya dalam artian terlena itu sehingga membuat jarak. Jadi si istri ini nggak dekat sama orang tuanya. Gini tuh. Nanti kan ada gap, ada jarak tuh. Sampai nanti misalkan sampai istri itu sama orang tuanya ya cuek. Tapi sama suaminya ya sayang. Nah, berarti yang salah ada yang salah di suami. Bukan di istri aja, ada yang salah di suami. Berarti si suami tidak mengarahkan. Harusnya kan kamu istri saya, orang tuamu ya orang tuamu dan orang tua saya. Ya harusnya kamu dekat sama saya, ya kamu juga jangan jauh dari orang tuamu. Nah itu baru suami yang pintar. Begitu juga terjadi di sebelahnya. Artinya di si suami juga. Jangan upok-upokan sama istri aja. Orang tua suami jauh, apalagi ke orang tua istri. Ya, simpel-simpel aja. Jadi artinya gini, jangan apa ya, jangan sumpek amat gitu loh. Dibuat simpel aja. Sebenarnya kalau kita mau ngelaksanain semuanya mudah. Dalam ini pengalaman ya. Kan namanya pengalaman tuh ya harus benar-benar terjun ke lapangan kan gitu. Pengalaman sih seperti itu, simpel aja. Ya, kenapa Rizky mungkin berangkat dari pertanyaan tadi? Karena nanti mengarahnya nanti bakal ada statement yang istri yang nggak terima. Itu Ustaz. Kalau seandainya suami itu lebih condong ke orang tuanya. Jadi kan apa? Ya kayak yang banyak yang kejadian itu ada bahasa kamu milih ibumu apa milih saya? Kayak gitu Ustaz. Di sinetron.
Iya di sinetron. Ya ternyata ya mungkin ya kesalahan dan itu juga PR juga buat Rizky dan Doni yang harus tahu tentang itu. Ini biar lebih gampang. Kan ada yang masih mantap. Siapa tahu ada. Ternyata Kamu setelah biar kamu milih istrimu apa milih ibu tetangga? siapa tahu. Iya. Karena banyak gitu kak, yang di sinetron sih tapi Ya, memang di sinetron dan di medsos. Ya sebenarnya kalaupun kenyataan fakta di lapangannya ya seperti itu. Simple masalahnya, simple. Jangan sampai terjadi ada bahasa kamu milih istrimu apa milih ibumu. Kan gitu. Itu simple bener masalah itu, ya. Kok bisa sampai ke situ arahnya kan gitu. Iya. Ya kita telusuri dulu masalahnya. Kok bisa sampai ada apa istilahnya statement si istri milih istrimu apa milih ibumu? Berarti kan ini nggak beres kan gitu. Berarti ini nggak beres, entah nggak beres dari istrinya, entah nggak beres di suaminya. Nggak beres di istrinya, ya keras amat sampai suruh milih kan gitu. Wih keras amat sih suruh milih kan gitu. Kenapa Ustadz katakan juga nggak beres di suaminya? Berarti dari awal tidak menggiring supaya kita tetap balance. Orang tuamu ya orang tuaku ya orang tuamu. Jadi nggak ada nanti yang akan timbul di tengah-tengah perjalanan rumah tangga milih ibumu atau milih istrimu kan gitu. Jadi gini loh, sebelum masalah itu muncul kan bisa kita minimalisir, ya syukur-syukur bisa kita hilangin supaya nggak ada tuh masalah kan gitu. Jadi kayaknya coba diresapin masing-masing ketika ada bahasa milih istrimu apa milih ibumu. Nah Ustadz hanya berpikir satu, yang nggak beres kayaknya dua nih, entah si istrinya entah si suami. Dari pihak istri kenapa Ustadz katakan nggak beres? Ya keras amat sampai bahasa milih. Ada apa kan gitu? Kan gitu ada apa? Apa kuntel jenggut-jenggutan? Terus tiba-tiba suaminya datang eng. Ada apa kan gitu? Kan gimana kan? Kok bisa? Karena realitanya yang terjadi nggak sedahsyat itu. Paling diem-dieman aja. Nah, apa istilahnya hadirlah seorang suami. Kenapa diem sama ibu? Nah, kan gitu tuh. Kenapa diem sama ibu? Nah, jadi kan nanti tinggal minimalisir. Saling artinya saling nasihati. Ya kalau misalkan ya habis ibu itu misalkan gini. Ya kalau memang udah tua ya tinggal ngomong, ya sudahlah, ibu kan udah tua. Nah, kan gitu. Jangan kamunya aja dasar, nggak bisa juga kita begitu. Kamu jangan gitu ya, durhaka nanti kamu ya, jangan juga ya. Tinggal dipakai bahasa yang lemah lembut. Ya sudah, ibu kan sudah tua, dimaklumi. Kita harus banyak ngalah. Begitu juga saya ke ibumu yang ngalah, kan gitu. Nanti mulai set kan gitu. Nah, jangan juga langsung begitu sih nanti di ibu. Kamu juga milih mana? Milih ibumu atau milih istrimu? Kenapa sih bu? Kan gitu. Jadi semuanya tetap ada jalan keluarnya, enggak langsung tiba-tiba ibunya ngomong milih ibumu atau milih istrimu, istrinya juga ngomong milih istrimu atau milih ibumu. Kata suaminya, pusing pulang kerja, utang numpuk, kerjaan banyak, datang suruh milih kan gitu ya. Aduh, Iya. Nah, tapi dia nggak mikir berarti dia nggak beres nih sama gua. Dia nggak situ, dia cuma mikir, waduh mana pulang kerja, tapi dia nggak mikir, kayaknya nggak ada yang beres nih sama gua. Jarang orang yang mikir ke situ, kayaknya ada yang nggak beres nih sama gua. Malah justru mengatakan apa? Wah nggak beres istri. Nah, nggak beres itu. Justru lebih baik tuh ini kembalikan ke sendiri. Atau misalkan kalau itu bakalnya ya artinya permasalahan itu bakalnya kebakaran. Jawabannya cuma satu, diem. Antepin ini diem. Yang penting ketika ada sesuatu yang bakal munculnya dahsyat, ya baru kita bertindak. Dalam artian bertindak tidak berpihak ya, tidak berpihak sana tidak berpihak sini supaya tetap adem aja. Karena tadi ya apa kalau dalam kata itu apa dalam kata mutiara itu, nahkoda yang hebat tidak terlahir dari lautan yang tenang kan gitu. Justru ketika ada masalah besar hebat kan itu bisa dikendalikan. Ada ombak yang besar bisa, baru orang ngomong ini nah kode hebat. Kenapa? Kan gitu. Tapi kalau tenang-tenang aja
Dan tetap ya kembali lagi, karena mungkin hanya gambaran, kalian kan belum terjun langsung. Ingat pokoknya, materi bukan segala-galanya. Karena mindset kalian mungkin walau alam ya, Ustadz gak bisa ngelihat ngebaca hati kamu orang masing-masing ya. Yang jelas mungkin sebelumnya berpikir intinya materi banyak, duit banyak, ini banyak, enak. Enggak. Ternyata enggak semudah itu bisa semua diselesaikan dengan materi. Apa? Mental, jiwa, ilmu, ya, dan banyak trik dalam menghadapi rumah tangga. Harus banyak trik. Ya. Misal, ada ibu, ada istri, ikan satu. Kan trik itu yang bisa nyelesain. Ya kan? Ikan satu, ada ibu, ada istri. Trik. Jangan suruh Islam milih ibumu atau milih istrimu. Ikannya satu. Ikannya kasih kucing. Iya. Itu yang bodoh. Ribut. Itu yang bodoh. Kan gitu logika kan, sederhana aja. Ikan satu, ada ibu, ada istri. Kata Rifki, kucing aja kasih. Itu namanya ngilangin masalah satu tambah dua. Ya, kucing kenyang. Yang hebat gimana ya, udah potong. Kan gitu. Potong. Misalkan, jangan saat karena nanti ada indikasi, ada buntut, ada pala. Belah dua. Tetap ada palanya dapat, buntutnya dapat, kan gitu. Jadi trik. Pokoknya harus banyak trik. Memimpin rumah tangga itu banyak trik. Ya. Trik dalam artian trik yang positif. Ya. Jadi semuanya tetap berjalan baik-baik saja. Potong masih ribut. Itu gedean dia. Iya, potong. Kamu kasih kucing di depan kita. Ribut tuh. Udah dibelah masih juga ribut. Berarti Rizky udah ketemu jawabannya, Kak. Rizky itu suka Ustaz buka-buka TikTok. Ya mungkin tuh bahasa-bahasa bucin. Bahasa-bahasa bucin. Jadi Rizky pernah nemuin itu, makna cinta sesungguhnya adalah mencintai apa saja yang dicintai oleh orang yang kamu cintai. Gue nggak bisa tuh. Sorry ya, maksudnya bukan motong, tapi kayak gue nggak bisa relate dengan hal itu. Kenapa gitu? Karena kalau gue nggak bisa mencintai apa yang dia cintai, karena gimana ya, gini, pasangan lo ya, hobi baca buku misalnya, terus kita harus ikutan hobi baca buku, sementara memang kita tuh nggak demen baca buku, maksudnya kenapa nggak cuma di buku? Maksud Rizky korelasinya gini, Kak. Korelasinya maksudnya mencintai apa saja yang dicintai oleh orang yang kamu cintai. Mungkin kalau dari konteks yang kita bicarain tadi, gimana dia cinta sama ibunya, nanti ketika kita rumah tangga, cinta itu mungkin lebih kategori yang kita juga berusaha untuk bisa berbakti sama orang tuanya, dekat gitu, bukan Ya, berarti segala itu hal gitu. balik lagi gimana kita yang ngebaca perspektif tentang kata-katanya Rizky tadi, dari segi apa nih kita menilainya. Kalau segi yang lainnya Kalau nggak bisa. general tapi Iya, makanya maksud Rizky itu dari nyambung nih, gitu. quotes yang Rizky lihat itu tadi, dari konteks yang kita bicarakan itu masih ada relasinya dengan makna itu, tapi dalam konteks yang pembicaraan rumah tangga tadi. Karena kembali lagi ya bucin-bucin lah ya, artinya Bucin-bucin. enggak semudah itu melaksanakan apa yang ada di kata-kata. Benar. Itu tuh di medsos itu. Benar-benar Medsos kan kata-kata. enak bener ya. Maaf, jangan yang buat kata-kata itu. Pusing Ketika juga. ada masalah nggak bisa dia. bisa juga. Nggak bisa juga. Itu loh standar. Apa sekarang sebutnya standar TikTok kan? Standar TikTok. Dikit-dikit red flag, dikit-dikit green flag, waduh bahaya sih. Ya, wah. Nggak pernah relate gue sama gitu-gitu. Maksudnya ribet banget sih gitu, udah yang cari yang simple aja. Simpel aja, udah. kayak Rizky kan tadi. Cintailah orang yang kamu cintai. Mencintai apa saja yang dicintai. Nah, cintailah apa saja yang dicintai oleh orang yang kamu cintai. Justru kalau Ustaz, seni itu ada di membuat yang tidak dicintai terhadap orang yang kita cintai menjadi dia cintai. Sulit lagi ya. Nah iya, karena semua itu nggak semudah itu. Misal, ya kita tahu lah, nggak usah gini, terlalu ribet itu. Namanya bucin begini ribet. Bucin itu ribet ya. Misalnya dia punya gila, dia orang tua nih, dia punya orang tua. Maksud ribet gitu kan, saya akan mencintai apa yang dicintai oleh orang tua saya. Misal kamu dapat ini, gimana Bu? Kurang. Ya karena tujuannya tadi pindah lagi Bu, gimana Bu? Kurang. Sebenarnya kamu tanya aja, kamu cinta nggak?
sebenarnya Ustaz, saya itu cinta sama yang A, tapi orang tua saya tidak mencintai. Seninya itu ada di apa? Gimana caranya dia mencintai yang tidak dicintai. Nah, itu baru seni. Gimana caranya? Ya kamu olah, misalkan, cobalah kamu, misalkan kalau memang mau menjadi pasangan saya, mungkin orang tuanya, misalnya orang tuanya Rizky nih, yang dicintai Rizky kan maksudnya itu kan. Nah, gimana ibu mau seneng sama dia nggak sholat. Nah, seni yang paling terbaik itu adalah buat dia sholat sehingga yang tadinya dia tidak cinta menjadi cinta. Kalau itu terus ya pindah-pindah terus. Gimana Bu? Enggak. Gimana Bu ini? Enggak. Gimana Bu ini? Enggak. Tapi di mata yang ini, di mata ini ada yang dirugikan pasti. Pasti ada yang dirugikan apa? Lah enak bener itu. Pindah lagi. So ganteng ini kan. Coba kayak sadar diri sih gitu. Coba. Iya, sehingga gini lah. Ya, buatlah sesuatu itu baik tanpa harus ada yang dirugikan. Gitu, tanpa harus ada yang dirugikan. Orang yang kita cintai pun tidak merasa rugi. Kenapa? Walaupun dia awalnya enggak seneng, ya, jangan dipaksakan untuk seneng. Kenapa? Karena perubahan belum ada. Kita rubah supaya dia menjadi seneng. Jadi nggak ada yang rugi. Kalau umpama cuma nanya gimana Bu? Nggak serap. Pindah lagi gimana Bu? Nggak serap. Lah dia ini sakit hati nggak coba gitu? Enak bener pindah. Nah kan. Selesai. 10 pilihan. Bagaimana kalau nanti akan terjadi 10 pilihan nggak ada yang disenengin? Waduh. Apakah harus 11, 12, 13, 14? Lah 10 ini langsung ngomong. Gila deh ya. Mana kan gitu. Seni itu ada di situ. Lebih seleksi CPNS ini mah. Kayak obat. Coba kayak obat kan. Gitu. Kamu sakit gigi. Ya, obat sakit gigi itu misalkan apa istilahnya ada obat sakit gigi nih. Kamu sakit gigi. Ya. Apakah kamu harus mencintai dulu obat? Kan enggak. Kamu tuh enggak seneng obat itu. Tapi kamu minum. Ya, begitu kamu minum giginya hilang. Sakit giginya hilang. Yang tadi enggak kamu cintai menjadi kamu cinta. Nah, itulah seni. Tapi kalau umpamanya semua ditanya, ini obatnya. Enggak seneng. Ini obat. Enggak seneng lah. Yang manis. Enggak ada. Apoteker bingung. Nah, itu sih. Artinya tadi ya, kembali lagi. Trik harus juga banyak trik lah. Artinya harus banyak trik. Ya kembali lagi tadi membahagiakan tanpa harus ada yang dirugikan. Ya, tanpa harus ada aturan yang dilanggar. Itu. Jadi insya Allah kecil lah itu mah, kecil lah. Jadi ya kalau bahasa anak sekarang ya memang ngopi itu harus jauh. Ya, ngopi harus jauh kan gitu. Kan anak sekarang kayak gitu. Ngopinya nggak jauh kan gitu. Iya. Atau kopimu kurang kental kawan. Nah, gitu. Kurang pahit. Santai kawan. Dan tadi ya, ketika sesuatu ada yang terjadi yang di luar kita inginkan, ya kita cari tempat curhat. Dan ingat, ketika kita mencari tempat curhat, tempat bertanya, satu berpengalaman, sudah mengalami ataupun belum mengalami tapi dia punya pengalaman, ya, dan tidak memihak. Tapi kalau memihak, ya udah sih gini aja. Kalau kata gua mah, misalkan tinggalin aja. Ternyata yang kita tanya pernah punya musuhan kan gitu, pernah punya selek, ya itu wajar kan gitu. Tapi kan ada omongan gini kan, laki-laki itu tidak bercerita, Ustaz. Jadi gimana tuh? Kelas. Laki-laki tidak bercerita kecuali Ya benar memang benar, ada harus tadi prinsip tadi. Ya. Jangan cengeng. Kentelin lagi kopinya, jauhin lagi jaraknya. Ya gitu. Jadi supaya enak. Mainnya jauh, kopinya kental. Borokok sah. Pasaran kopi. Oh itu relatif, takutnya nggak ngerokok. Yang penting tadi. Pada tiga. Gimana Kak? Ya nggak gimana. Sebenarnya sudah banyak pencerahan sih. Jadi kan kayak
mungkin baik kita maupun ya teman-teman semua yang lagi nonton yang mungkin punya problema, karena kan kita tadi ya mungkin mengkerucutnya ke arah laki-laki itu tidak bercerita. Tapi kan kalau mendengar doang kan nggak masalah. Jadi kita nggak bercerita nih, atau mendengar ya kan nggak masalah. Gitu. Kan siapa tahu punya solusi, siapa tahu dapat solusi dari apa yang jadi beban pikiran.